Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Syafitri dari jurusan Administrasi Pendidikan Universitas Negeri Padang. Kali ini saya akan menjelaskan tentang mengelola komplain pelanggan mata kuliah Manajemen Humas yang diampuh oleh dosen Bapak Dr. Hanif Al-Qadri. Kali ini kita akan mengangkat satu topik lagi dalam kaitannya bagaimana menjaga performa, menjaga ataupun memberikan layanan prima, sehingga perlu bagi kita sebagai lembaga perusahaan, sebagai orang yang memiliki bisnis dalam keluhan ini adalah satu titik ketika dipandang dari satu konteks yang sebenarnya bisa menjadi bagian yang membangun lembaga kita. Dan itu bisa membangun lembaga kita menjadi lebih baik dan memberikan kepercayaan serta menjaga kedekatan emosional dengan para konsumen, dengan para pelanggan. Jadi komplain dan keluhan bukan untuk dihindari, apalagi dilawan, tapi seharusnya itu dikelola dan diperhatikan secara profesional. Salah satu faktor sebenarnya yang paling mempengaruhi kepuasan dan juga persepsi dari pelanggan kita, toko sosmed kita terhadap mutu pelayanan yang kita berikan itu adalah bagaimana menangani keluhan atau komplain yang mereka berikan. Jadi hanya saat segala sesuatu menjadi lancar, segala konsumen itu memberikan pujian ataupun kondisi hubungan baik, bisa saja kita memberikan senyuman dan perhatian serta layanan prima kepada mereka. Dan pada saat mereka komplain dan berkeluh lalu disampaikan oleh mereka, justru kita tidak peduli, maka itu akan terkesan marah atau itu terkesan sulit menerima kritikan dan masukan yang jelas. Bila seorang pelanggan datang ke tempat kita, kemudian mereka mengadukan satu persoalan atau menyampaikan keluhan terkait dengan produk atau jasa yang kita berikan, jangan dipandang sebelah mata, apalagi marah. Maka itu akan defensif dan menganggap mereka mengadak-adakan, karena itu seringkali terjadi dan lebih cenderung akan menerima pujian. Tapi pada saat kita dikritik, pada saat diberikan keluhan, itu mereka akan komplain dan justru kita akan marah atau tidak peduli. Nah, pelanggan yang telah meluangkan waktu berharga untuk menghubungi atau mendatangi atau menyampaikan keluhan kepada kita terhadap produk ataupun jasa yang kita berikan, sebenarnya itu bisa menyakitkan hati terkait dengan informasi dari mereka. Namun ini memberikan satu konteks positif. Kenapa? Karena mereka mau menyampaikan fakta dan data tentang informasi ini. Selanjutnya informasi itu bisa saja dikumpulkan dan itu akan memperbaiki kita bagaimana ke depannya, sehingga produk atau jasa yang kita hasilkan itu lebih baik lagi. Nah, sekarang komplain yang diberikan adalah daftar real keluhan yang disampaikan secara free, yaitu mereka menyampaikan dengan menyediakan waktu dan tanpa emosi yang sebenarnya juga sulit untuk dijaga secara baik. Tapi mereka itu melakukan supaya mereka tetap menjadi pelanggan yang baik. Kalau mereka mau menyampaikan komplain atau menyampaikan keluhan yang sebenarnya kepada kita, itu adalah indikasi positif bahwa dalam jangka panjang mereka tetap ingin bertahan sebagai pelanggan kita. Jadi pertanyaannya sekarang adalah, ketika ada pelanggan yang memberikan komplain, yang menyampaikan keluhannya, itu seharusnya kita terima dengan lapang dada, karena mereka telah meluangkan waktunya untuk menyampaikan keluhan komplain tersebut. Dan itu juga memberikan data dan fakta yang disampaikan secara free. Maka kita seharusnya mendengarkan keluhan-keluhan dari mereka sebagai salah satu titik, sebagai bentuk perhatian dan layanan maksimal, layanan prima yang kita berikan kepada para pelanggan. Bahkan seharusnya di sana kita itu lebih aktif dan bertanya lebih banyak tentang informasi ataupun keluhan, apalagi terkait dengan data-data dan fakta mengenai produk dan jasa. Produk dan jasa yang mereka komplain itu menjadi masukan bagi kita. Satu teori yang barangkali bisa kita jadikan acuan
yang seharusnya dijelaskan oleh Jijen dalam manajemen mengelola. Menurut Jijen, mengelola komplain yang disampaikan itu adalah komplain yang disampaikan pelanggan, maka beberapa hal yang perlu kita perhatikan sebagai staf atau pemilik usaha, layanan ataupun pemilik perusahaan lainnya. Yang pertama itu yaitu dengan rela dengan hati yang paling dalam, dan harus berani untuk meminta maaf kepada pelanggan yang memberitahukan kepada kita. Justru kita jangan menyesali, ataupun itu juga bisa membuat mereka merasa tidak nyaman. Yang kedua, yang kita lakukan adalah penting sekali kita untuk mencatat ataupun menyampaikan kembali keluhan mereka, tetapi dengan menggunakan kata-kata yang menunjukkan kita itu bahwasannya kita benar-benar memahami keluhan yang disampaikan oleh mereka, serta satu kondisi yang menyatakan kita paham dan menerima dengan lapang dada, yaitu statement yang mereka sampaikan itu kemudian disampaikan kembali atau dikomunikasikan kembali kepada pelanggan secara jelas kita tunjukkan bahwa kita benar-benar memahami apa yang mereka sampaikan. Yang ketiga yang harus kita lakukan adalah hak restitusi. Pada tahap ini dilakukan dengan memuaskan pelanggan. Artinya apa yang diberikan kepada pelanggan memang mereka butuhkan, sebagai bentuk bahwasannya kita menyesali. Karena yang keempat yang kita lakukan adalah menindaklanjuti, kemudian mengecek kembali bersama pelanggan tersebut sebelum mereka itu pergi meninggalkan kita. Jadi biar sama-sama enak, pelanggan juga bisa memahami dan mengetahui bagaimana tentang produk-produk yang kita hasilkan tadi. Artinya kita memberikan waktu yang cukup, kemudian meminta responden dari mereka. Kemudian ada pertanyaan lagi, yaitu sebenarnya seberapa pentingkah penanganan terhadap pelanggan. Penanganan komplain dari pelanggan yang notabene itu adalah orang-orang yang menjadi konsumen kita. Jadi agak secara teoritik, biar Anda setuju atau puas dengan yaitu ada satu pendapat dari Sutejo yang menyatakan bahwasannya ada beberapa alasan yang sebenarnya sangat logis ketika kita mempunyai produk tanpa harus melihat teori yang sama-sama kita pikirkan, meskipun pada prakteknya itu akan lebih cenderung secara teori. Namun ada yang setuju dan menyatakan bahwa ada beberapa alasan mengapa seseorang tidak mau membeli lagi ataupun mengkonsumsi satu jasa ataupun produk dari punya kita. Menurutnya adalah 1% karena meninggal dunia, kemudian 3% karena pelanggan itu pindah tempat ataupun alamat. Yang ketiga 5% karena minat yang berubah. Kemudian ada sekitar 9% pelanggan itu pindah di perusahaan ataupun beralih ke langganan lain, ataupun saingannya menjadi 15% karena tidak puas dengan produk yang dibeli. Dari yang paling besar bahwasannya adalah 68%, yaitu disebabkan karena pelanggan tidak puas terhadap pelayanan ataupun layanan yang diberikan kepada mereka, termasuk dengan cara menangani tuntutannya ataupun komplain, dan juga keluhan dari pelanggan. Sebenarnya ini adalah manifestasi keilmuan pengetahuan yang mempelajari tentang bagaimana berbagai macam metode ataupun strategi dalam menangani dan juga mengelola berbagai macam keluhan yang disampaikan oleh pelanggan terhadap produk ataupun jasa yang dihasilkan dari perusahaan ataupun lembaga kita. Jadi bisa kita kesimpulkan bahwa manajemen komplain itu bisa kita sebut sebagai salah satu cara yang digunakan oleh perusahaan ataupun lembaga dimanapun dan apapun bentuk lembaganya dalam menangani berbagai keluhan konsumen, yaitu dengan memandang
bahwa keluhan konsumen itu sebenarnya kesempatan yang besar bagi pihak lembaga untuk dapat mempertahankan konsumen-konsumen terbaiknya dengan cara melalui proses penanganan yang luar biasa, penanganan keluhan yang efektif, dan dapat menjadikan informasi-informasi yang berasal dari keluhan konsumen tersebut. Jadi, walaupun bentuknya adalah keluhan, tapi ini merupakan salah satu titik positif sebagai satu landasan yang dalam mengembangkan kegiatan perusahaan ataupun lembaga ke depannya menjadi lebih baik. Berdasarkan dengan catatan itu, kita pasti akan membuat bagaimana caranya membuat konflik itu tidak terjadi lagi. Ketika komplain terhadap kualitas itu, maka itu bisa menjadikan menjadikan produk atau jasa kita itu menjadi barang yang berkualitas secara baik. Sampai di sinilah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.